pasal yang ke-12. Yohanes pasal yang ke-12. Ayat pertama sampai ayat yang ke-8. Yohanes pasal 12 ayat pertama sampai ke-8. Saya akan membacakannya di dalam LAI, melalui LAI yang terbaru. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedangkan salah seorang dari yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maria mengambil setengah liter minyak narwastu murni yang mahal sekali, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Bau semerbak minyak itu memenuhi seluruh rumah itu. Namun Yudas Iskariot, seorang murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan orang-orang miskin, melainkan karena ia seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Lalu kata Yesus, "Biarkanlah dia, supaya ia melakukannya untuk hari penguburanku. Sebab orang-orang miskin selalu ada bersama-sama kamu, tapi aku tidak akan selalu bersama kamu." Satu bagian lagi Matius. Ini adalah bagian yang paralel Matius pasal 26. Tapi saudara akan melihat di Matius ada beberapa kalimat, khususnya kalimat daripada Yesus yang tidak muncul di Yohanes. Matius pasal yang ke-26 ayat 6 sampai 13. Matius pasal 26 ayat 6 sampai ayat yang ke-13. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon, penderita sakit kulit yang menajiskan, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat hal itu murid-murid marah dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku. Sebab orang-orang miskin selalu ada padamu, tapi aku tidak akan selalu bersama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku." Ayat 13 bersama-sama. 2, 3. "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan diceritakan juga untuk mengingat dia." Di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan diceritakan juga untuk mengingat dia. Mari kita minta belas kasihan Tuhan untuk mengerti firman ini dan kuasa untuk menjalankannya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang di hadapan-Mu. Hari pertama di tahun 2026, hari Sabat. Kalau Engkau memberikan kepada kami anugerah umur, berikan kepada kami firman-Mu. Dan kalau Engkau memberikan kami anugerah untuk mendengar firman-Mu, berikan kepada kami Roh-Mu yang suci untuk kami boleh mengerti firman, dan Roh-Mu yang suci untuk kami boleh memiliki kuasa melakukannya. Ubahlah hidup kami, ubahlah hati kami, ubahlah pikiran kami, sehingga kami makin hari makin sinkron dengan apa yang ada di dalam firman-Mu. Makin hari kami hidup makin serupa Kristus. Apa yang dipikirkannya, apa yang dirasakannya, dan apa yang menjadi keputusan-keputusan kehendak-Nya. Sekali lagi kami menyerahkan seluruh ibadah ini, dan bukan saja ibadah ini, seluruh hidup ini sepanjang tahun ini. Kiranya kasih sayang Tuhan menyertai kami. Berkati secara khusus Gary Malang, dari seluruh hamba Tuhan yang ada, dan sampai seluruh penatua, seluruh pengurus, dan seluruh jemaat
yang kami bersama-sama belajar untuk melayani. Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang menguasai kami dan mendorong pelayanan kami untuk makin hari makin menyukakan hati-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami minta belas kasihan Tuhan. Amin. Sekali lagi pada pagi hari ini saya akan bicara membawa pikiran kita untuk meneliti firman. Apa yang dikatakan di dalam firman berkenaan dengan standar Alkitabiah dari pelayanan. Apa definisi sesungguhnya melayani? Pelayanan. Kata ini adalah kata yang kita semua itu setiap kali, bahkan setiap minggu selalu mengatakannya. Dan kata ini juga dipakai oleh seluruh masyarakat kita. Tetapi ketika kata ini dipakai, aku akan melayani. Semuanya mungkin memiliki cara pandang dan definisi yang berbeda. Bahkan yang menentang daripada Allah. Pelacur ketika bicara kepada pelanggannya mengatakan, aku akan melayani engkau. Pelayanan. Salah satu daripada tulisan yang membuat saya itu selalu tertawa kecil di dalam hati adalah kalau mobil polisi itu lewat dan kemudian di situ kami siap melayani Anda. Saudara mengerti maksudnya? Saudara, suatu hari ketika saya memutuskan bersama dengan keluarga saya, meletakkan seluruh jabatan saya, meletakkan seluruh pekerjaan saya, dan saya kemudian mengambil keputusan saya masuk ke dalam STT. Lalu kemudian saya hari itu datang ke tempat atasan saya. Saya menyerahkan surat pengunduran diri. Dan kemudian dia terkejut. Dia tanya, Agus, kamu mau mengundurkan diri dari company ini? Kamu kurang kami kasih apa? Lalu kemudian saya katakan, tidak Pak. Lalu kemudian dia kurios lagi. Kamu mau pergi ke kompetitor ya? Saya katakan, tidak Pak. Lalu kemudian dia kurios lagi. Dia adalah orang pandai, dia adalah orang lulusan Jerman, dia adalah orang Kristen. Lalu kemudian dia tanya, saya tanya sungguh-sungguh, engkau mau kemana? Lalu kemudian saya bilang, saya mau belajar melayani Tuhan. Saya mau masuk sekolah teologi full time. Dia terkejut. Dia lalu kemudian tersenyum. Dia lalu kemudian mengatakan dengan suara yang lantang, pinter kamu, pinter. Saya kaget. Loh, orang masuk menyerahkan diri saja jadi hamba Tuhan, terus menyerahkan diri semua jadi hamba Tuhan. Biasanya kan orang tuanya nangis-nangis kan. Ini bos saya ya, orang kaya. Lalu kemudian dikatakan, pinter kamu. Bilang gitu. Maksud Bapak, mau jadi pendeta kan? Wah, pinter kamu. Saya enggak kepikir loh. Itu kemarin saya ketemu sama pendeta. Namanya disebut, nah kalau saya sebutkan inisialnya sudah pasti langsung tahu. Gitu. Itu di puncak, saya kasih tahu ya. Dia punya Mercedes, BMW. Itu lebih tinggi serinya dari tempat saya. Waduh, oh gitu ya. Oh pelayanan begitu. Oh jadi pendeta begitu. Oh jadi gereja begitu. Saudara, makin saya jadi hamba Tuhan. Makin saya bicara mengenai gereja. Ketemu sama orang umum, jujur, makin malu saudara. Pendeta sama uang itu sama. Makin melayani semakin terkenal itu sama. Gereja sama ambil uang itu tidak ada beda. Makin lama, makin hal-hal yang umum di dalam kekristenan makin tidak dihormati oleh dunia. Saudara, apa itu pelayanan? Apakah sesungguhnya pelayanan seperti itu? Dan ketika kita itu melayani, saudara-saudara melayani, saudara diminta untuk jadi pianis, saudara diminta jadi organis, saudara diminta untuk jadi liturgi, saudara menjadi hamba Tuhan. Saya mau tanya, apakah kita ingat apa yang Alkitab katakan mengenai pelayanan? Tulisan yang barusan kita itu baca.
adalah tulisan yang sebenarnya sangat indah, sangat dalam, dan sangat mengejutkan. Karena Yesus itu mengajari apa itu standar Alkitabiah daripada seorang pelayan adalah bukan dari Petrus, bukan dari Yohanes, bukan dari rasul-rasul, tapi dari seorang perempuan namanya Maria dari Betania. Beberapa minggu ini saya terus memikirkan mengenai Natal. Dan makin saya itu memikirkan Natal, saya makin menyadari ternyata pekerjaan-pekerjaan besar dari Tuhan dan hal-hal spiritual yang dalam yang diberitahukan Tuhan kepada dunia ini diberikan melalui banyak orang awam. Saudara, bukan nabi, bukan rasul, tetapi seorang perempuan. Saudara, seakan-akan Yesus itu mengajarkan, engkau Petrus, engkau Yohanes, engkau Yakobus, engkau rasul. Aku pilih engkau, aku panggil engkau. Tapi engkau harus belajar dari seorang perempuan awam, Maria dari Betania. Saudara, apa itu pelayanan? Mari kita melihat dan mengeksposisi bagian ini. Hal yang pertama, saudara, apa itu pelayanan? Pelayanan adalah suatu pengabdian berdasarkan korban yang terbaik. Sekali lagi, pelayanan adalah pengabdian berdasarkan korban yang terbaik. Ketika saya bicara berkenaan dengan pengabdian itu berarti adalah bicara mengenai sepenuh hati. Pelayanan adalah bicara mengenai hati dan pelayanan adalah bicara mengenai korban. Dan kesatuan itu adalah pengabdian atau devotion. Saudara, devosi itu bukan bicara mengenai sesuatu worship dengan mulut saja. Devosi itu bukan suatu tindakan, hal yang mencengangkan, yang hebat, yang diberikan sekalipun. Tetapi devosi itu menggabungkan dua hal. Satu, hati, dan yang kedua adalah suatu tindakan korban. Sekali lagi ini adalah bicara mengenai sepenuh hati. Ini bicara berkenaan dengan korban. Maria memberikan korban yang terbaik. Dan saya mesti jelaskan terbaik. Kalau saudara bicara mengenai terbaik, amin. Terbaik, amin. Saudara, saya belajar. Salah satu hal yang kami belajar adalah saya mempelajari daripada bagaimana orang-orang Puritan itu menjelaskan Alkitab. Maka dia selalu akan bicara sampai sebawah, ditarik sedemikian rupa. Seperti firman itu menjadi daging, ditarik dalam aplikasi. Karena kalau tidak, seluruhnya cuma slogan-slogan daripada kekristenan. Saudara, terbaik itu di dalam konteks ini adalah terbanyak. Terbaik itu adalah bicara mengenai terbanyak. Ketika kes Maria ini berarti itu adalah yang terbaik, yang dimiliki dari seluruh propertinya yang terbaik, yang terbanyak, yang termahal diberikan di bawah kaki Yesus Kristus. Itu artinya pelayanan. Saudara, di dalam kes daripada janda miskin itu, maka yang terbaik, terbanyak itu adalah 2 peser uang yang dia miliki. Saudara, ketika bicara berkenaan dengan terbaik, terbanyak, ketika bicara mengenai pelayanan, itu bicara mengenai hati, dan saudara bicara mengenai korban. Dan setiap kali korban, kata korban saja, itu artinya saudara dan saya sakit. Saya setuju dengan kalimat, kalau belum sakit ya belum persembahan. Betul. Kalau belum rasa rugi, saudara itu belum persembahan. Tapi di dalam kekristenan, maka sakit itu, rugi itu diberikan dengan rela dan ada sukacita karena tahu kita memberikan kepada siapa. Tapi kalau tidak ada rasa rugi, saudara pasti bukan pelayanan, itu cuma sampingan yang saudara berikan. Sisa-sisa yang saudara berikan. Saudara,
Yang paling saya sering itu adalah ketika doa persembahan, dengar orang doa persembahan. Suatu hari ketika kami menggembalakan di GRI Karawaci. Ada orang itu terus kemudian persembahan, terus kemudian doa persembahan. Nah saya sudah dengar pertama, kedua rasanya kok enggak serak. Makin lama makin sering itu diucapkan oleh petugas persembahan di gereja. Lalu makin lama makin saya kesel, saudara. Selalu doanya, Tuhan, persembahan kami tidak banyak, tapi Engkau tahu hati kami. Begitu selesai amin, saya tanya, kenapa tidak banyak? Saya tanya begitu. Saudara, orang selalu pikir yang paling penting hatiku, bukan jumlahnya. Sama sekali tidak, karena jumlah itu menentukan hatimu seperti apa. Jangan pernah bicara aku melayani Tuhan kalau engkau memberikan itu yang paling sisa. Jangan pernah membicara mengenai melayani Tuhan kalau itu cuma sampingan. Jangan pernah katakan aku melayani Tuhan kalau saudara tidak ada rasa sakit. Kalau tidak memberikan terbanyak. Saudara, Yesus jelas mengangkat wanita ini. Dia memberikan yang terbanyak yang dia bisa. Dan bukan saja yang terbanyak. Saudara lihat, yang diberikan itu apa? Minyak narwastu. Ada beberapa komentator Alkitab mengatakan, biasanya perempuan kalau dia itu simpan minyak seperti ini yang wangi, itu adalah untuk hari pernikahan dia. Saudara sekarang bisa bayangkan, dia itu menyimpannya itu berapa tahun? 300 dinar itu berarti adalah upah 300 hari buruh harian. Dia simpan 1 dinar. Dia dapat uang kerja, dapat uang 1 dinar disimpan. 1 dinar disimpan, tidak mungkin 300 toh. Saudara-saudara pasti perlu makan. Saudara perlu mandi. Saudara perlu kontrak rumah. Atau kalau saudara mortgage, saudara perlu mortgage loan, bayar itu kembali. Saudara pasti memerlukan begitu banyak hari untuk mengumpulkan 300 hari. Saya perkirakan mungkin 2 tahun atau 2,5 tahun. Saudara-saudara bisa tahu sendiri dengan gaji saudara berapa, honor kita berapa, saudara berapa sih yang bisa ditabung? Ini berapa tahun perempuan ini? Masa lalunya, tahunan, akhirnya dapat 300 dinar, dibelikan minyak narwastu. Setelah itu untuk apa? Untuk pernikahan di masa depan. Saudara perhatikan masa lalu dan masa depannya, kekayaannya seluruhnya dikumpulkan dan diletakkan di bawah kaki daripada Tuhan Yesus. Mengurapinya dia dari atas sampai turun ke bawah, sampai ke kaki. Saudara saya lihat ini hamba Tuhan. Gak ada title hamba Tuhan. Tapi ini hamba Tuhan. Hamba Tuhan adalah seseorang yang sudah di hadapan Tuhan. Hari ini Tuhan, aku menyerahkan masa lalu dan masa depanku di bawah kakimu untuk menjadi pelayanmu. Ini hamba Tuhan. Banyak orang menjadi hamba Tuhan. Tuhan, aku sekarang menjadi hamba Tuhan untuk mendapatkan lebih banyak uang di depan. Aku menjadi hamba Tuhan untuk lebih terkenal di depan. Saudara, semua itu menjijikan di hadapan Tuhan. Saya kemarin pergi ke Indonesia hanya dalam 2 minggu. Saya kali ini tidak bisa lama di Indonesia. Dalam mungkin sekitar 2 minggu lebih sedikit. Lalu kemudian tiba-tiba ada jemaat saya yang papanya meninggal. Dan kemudian cepat-cepat hubungi dan kemudian dalam tengah-tengah sidang sinode kami pergi melayani di sana. Dan kemudian saya teringat lagi. Dulu kalau saya di pos di Jakarta, maka boleh dibilang 1 bulan bisa 2-3 kali orang itu meninggal. Bau daripada rumah duka itu sangat familiar di hidung saya. Dan kemudian saya sering sekali ngelihat orang terus kemudian sudah meninggal gitu. Saudara lihat itu kadang-kadang mayat itu tuh dijahit sedemikian rupa bagus sehingga tidak mengerikan ketika
akan ada penghormatan terakhir. Kemarin saya kaget sekali. Di rumah duka itu yang make up itu lulusan Johnny Andrean, saudara-saudara. Saya kaget sekali. Hah? Itu ada kemajuan. Gitu. Jadi itu rumah duka ya, tempat masuk untuk make up itu ada Johnny Andrean. Itu ngeri, saudara-saudara. Dulu saya lihat ada orang yang jahit-jahit kalau lubang-lubang. Orang biasa sakit cancer atau apa mesti di sana sini ada selang dijahit. Terus ditanya, satu jahitan berapa? Terus kemudian dilihat, Pak ini semuanya 250.000. Jadi ada orang yang kerjaannya itu adalah menjahit mayat. Ngeri ya saudara-saudara ya. Dan harganya 250.000. Gitu. Saya lihat itu, saya ngeri. Saya jijik. Tapi begitu saya jijik. Terus kemudian ada satu suara dalam hati saya. Ini tetap halal. Ini tetap benar. Ini tetap adalah satu pekerjaan yang memang baik. Tetapi yang menjijikkan itu adalah seorang hamba Tuhan yang cari uang dari memutarbalikan firman. Itu menjijikkan. Wah, saat itu dia rumah duka itu saya sadar. Banyak pekerjaan-pekerjaan yang kelihatannya jijik tapi tetap sebenarnya mulia. Ada pekerjaan yang kelihatannya mulia di depan ribuan orang melayani Tuhan tapi sebenarnya ambil uang. Sebaliknya perempuan ini menjadi standar apa itu pelayanan. Pelayanan adalah memberikan yang terbaik, masa lalu, masa depannya diberikan kepada Kristus Yesus. Dan saudara-saudara perhatikan, dia ambil minyak itu, dia pecahkan daripada tempatnya, dia siram dari kepala Yesus dari atas sampai depan ke bawah. Dan kemudian dia menyeka kakinya dengan rambut perempuan ini. Rambut masa itu adalah simbol daripada kehormatan. Itulah sebabnya Paulus mengatakan, aku tidak mau perempuan itu rambutnya dipotong. Karena pada zaman itu rambut itu adalah simbol kehormatan. Dia mengusap kaki Yesus dengan rambutnya. Dia sangat-sangat menghormati Kristus. Dia sangat-sangat melihat Kristus itu mulia. Pelayanan adalah pengabdian sepenuh hati, memberikan yang terbaik, yang terbanyak yang kita bisa berikan. Karena kita mengenal Kristus itu mulia. Siapa Allah yang kita kenal menentukan sifat pelayanan kita. Siapa Allah yang kita kenal menentukan apa isi hati kita ketika melayani. Apakah sukacita atau terbeban secara negatif. Saudara, makin kita melihat dia itu mulia, makin kita itu bersukacita melayani. Makin melihat dia itu mulia, makin kita itu mau terus-menerus melayani sampai habis. Makin melihat dia itu mulia, makin ada api di dalam hati kita untuk melayani dia. Kalau kita tidak mengenal dia itu mulia, tidak mengenal dia itu sungguh-sungguh besar dan indah, maka saudara pergi ke gereja pun saudara-saudara sulitnya luar biasa. Orang tidak pergi ke gereja bukan karena malas. Orang tidak pergi ke gereja bukan karena engkau tidak punya waktu. Jawab dengan jujur, engkau jarang pergi ke gereja karena satu hal, engkau tidak mengenal siapa Yesus Kristus. Engkau tidak mengenal kemuliaannya. Engkau pikir hal lain lebih mulia daripada Kristus. Saudara, orang yang sudah rasakan kemanisan Kristus, keindahan Kristus, yang lainnya itu pudar. Persis seperti saudara-saudara minum saat air gula atau air tebu. Manis sekali. Begitu manis, saudara makan apa yang tadinya pikir manis, saudara langsung tidak ada rasanya. Saudara pernah rasa itu, pernah mengalami itu. Saudara makan, manis ya. Begitu saudara makan minum air tebu, manis gitu. Saudara yang lain rasanya
Enggak, ini enggak ada manisnya lagi. Itu seperti itu, saudara. Maka tahun 2026 kalau saudara dan saya mau untuk sungguh-sungguh melayani lebih baik, Alkitab mengajarkan kepada kita, tuntut mengenal Allah. Tuntut mengenal Allah. Kalau saudara katakan, saya pengen lebih rajin pak. Saudara tidak mungkin akan lebih rajin dari dirimu sendiri. Tidak mungkin. Saudara, karena hal-hal rohani tidak bisa ketekunan duniawi, ketekunan daging itu mengejarnya. Tidak mungkin. Saudara dan saya kalau mau sungguh-sungguh bisa tekun, bisa makin rajin. Gimana ya Pak, saya pengen rajin ya, nanti saya akan manage waktu saya dengan baik. Bukan itu. Saudara, kalau saudara makin rajin, bisa makin rajin melayani, makin rajin ke gereja. Satu, bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah. Cari Dia, cari wajahku, cari urapanku. Mencari daripada kemuliaan Allah. Baru kita bisa tahu, oh kenapa ya dia serahkan seluruhnya. Habis itu dia usap sendiri kaki Yesus dengan rambutnya. Sama seperti Yohanes Pembaptis. Membuka tali kasutnya. Membuka daripada sandalnya Yesus, sandal kakinya. Aku tidak layak. Aneh ya, dua orang bisa titik referensinya kaki. Dua-duanya ngomong kaki Yesus. Dua-duanya ketika berhadapan dengan kaki Yesus langsung dia tidak layak. Aneh. Saudara, itulah orang-orang yang mengenal Dia. Pertama sekali lagi saya katakan pada saudara adalah pengabdian dengan memberikan yang terbaik. Dan untuk ini saudara tidak mungkin bisa selain saudara dan saya bertumbuh mengenal Tuhan. Setiap kali saya membaca firman, saya selalu berpikir, Tuhan berikan ini. Karena orang-orang Puritan mengatakan, apa yang ada dalam firman kembalikan sama Tuhan. Apa yang dikatakan oleh firman kembalikan. Tuhan, aku ingin seperti ini. Aku mau hati seperti ini dibentuk. Tetapi hati seperti ini dibentuk itu ada sarana yang Tuhan berikan. Yaitu pengenalan akan Allah. Saudara, itu hal yang pertama. Sekarang kita akan masuk dalam hal kedua. Apa yang diajarkan Kristus di sini? Pelayanan adalah suatu tindakan korban yang terbaik yang lahir dari pengabdian sepenuh hati yang ditujukan kepada Kristus yang mulia saja. Saudara perhatikan baik-baik. Ini adalah sesuatu pengorbanan, pengabdian yang terbaik, yang terbanyak, yang ditujukan kepada Kristus yang mulia saja. Saudara perhatikan kata saja. Saudara, kalau saudara lihat daripada kita punya slogan, orang-orang reform punya slogan adalah sola Christus, solus Christus, sola gratia, sola fide. Semua saudara-saudara yang penting itu bukan grasianya, bukan fidenya, saudara. Yang penting itu solanya. Karena Katolik juga punya fide, Katolik juga mengatakan gratia, saudara. Tapi yang paling penting itu solanya, soli deo gloria, saudara. Yang paling penting itu solanya. Sola itu only, satu. Itu bicara mengenai satu arah hati, satu saja tidak distrak. Saudara, sekali lagi, lihat apa yang dilakukan oleh Maria. Maka kita akan dan apa yang terjadi pada dia dan maka kita akan tahu pengorbanan yang terbaik, yang terbanyak ini itu ditujukan kepada siapa saja. Kepada siapa saja. Saudara, maka ketika dia menuangkan minyak narwastu itu, Yudas itu tahu ini harganya mahal. Langsung kemudian dia itu memarahi perempuan ini. Ketika dia memarahi perempuan ini dan dia kemudian mengatakan, "Lu buat apa pemborosan ini?"
Ini mahal sekali loh 300 dinar. Kita bisa berikan buat orang-orang miskin. Memang Yohanes mengatakan kepada kita sesuatu pengertian. Ini bukan karena dia itu care sama orang miskin, bukan. Tapi karena dia itu pencuri. Tapi anggap saja saudara, kita tidak tahu. Maria tidak tahu apa yang dikatakan oleh Yudas. Saudara, Maria taunya Yudas itu bicara secara teologis yang benar. Nah, saudara, kalau kita mau diskusi mengenai ini di dalamnya kita perlu waktu mungkin 3 jam. Bahas semuanya satu persatu. Dari motif, dari cara, dari tujuan yang tidak terlihat. Bagaimana psikologi itu bermain di situ. Lalu setelah Yudas memarahi Maria, murid-murid yang lain tahu. Iya, Alkitab mengatakan semua murid, Petrus, Nathanael, semuanya memarahi Maria. Saudara, ini bukan masalah kecil, saudara. Ini masalah besar. Saudara, coba bayangkan. Saudara sudah berikan yang terbaik, yang terbanyak buat Tuhan. Untuk pembangunan gedung gereja. Misalnya. Atau saudara berikan yang terbaik-terbanyak untuk pembangunan sekolah di sini. Habis itu saudara disalah ngerti sama penatua di sini. Disalah ngerti sama hamba Tuhan di sini. Apalagi disalah mengerti oleh pendeta Anton yang ketua sinode. Saya tanya, saudara masih mau melayani? Boro-boro. Memangnya gereja lain gak ada, Pak? Saya berikan dengan sepenuh hati, dengan tulus. Saya tidak ada pamrih, Pak. Saya digituin, Pak. Saudara, ini yang memarahi Maria bukan ketua sinode. Yang memarahi Maria adalah rasul. Saudara lihat. Ini tidak gampang. Pada waktu retreat pribadi di bulan Desember. Setiap tahun kami satu keluarga pergi berapa hari dan kemudian retreat pribadi. Itu kebiasaan yang dan saya sarankan saudara lakukan itu. Karena itu akan merefresh daripada jiwa kita. Maka kemudian saya membawa satu buku yang sudah lama sekali saya bawa. Sudah lama sekali saya punya dan juga pernah baca. Tapi kali ini saya baca lagi. Mabel Williamson, Have We No Right? Wow, buku itu bagus sekali. Dan kalau saudara mau melayani lebih baik saudara baca buku itu, beli buku itu. Saudara di situ ada tulisan yang lama saya tidak pernah ingat, rasanya saya kelewat membaca itu. Adalah setiap daripada konteksnya dia misionaris, setiap daripada pelayan, maka engkau harus memiliki satu kerelaan makan kesulitan dan makan kehilangan. Itu dia pakai itu Pak dalam terminologi Mandarin. Makan kesulitan, makan kehilangan. Makan kesulitan biasanya misionaris bisa. Makan kehilangan belum tentu bisa. Makan kesulitan itu adalah misalnya contohnya adalah singkat kata. Makan kesulitan, saudara pergi KKR regional. Di sini ada KKR regional. Saudara pergi ke KKR regional, saudara berarti mesti ambil cuti, saudara pakai uang sendiri nggak dibayarin sama gereja bukan? Sekali pergi bisa puluhan juta pergi ke sana dan kemudian saudara-saudara di sana, saudara biasanya tempatnya saudara ada kamar AC di sana nggak ada, saudara biasanya ranjangnya empuk di sana juga dipan, saudara makan kesulitan itu adalah mengalami hal-hal seperti itu. Saudara biasa pakai mobil, saudara mesti pakai motor, saudara tidak pernah kehujanan, saudara jadi kehujanan di sana. Sambil memberitakan Injil, waktu saudara habis, makan kesulitan. Banyak orang makan kesulitan tidak rela. Tapi sekalipun rela, Mabel Williamson mengatakan, makan kehilangan itu apa? Setelah semuanya itu, saudara disalah ngerti. Saudara tidak dihargai. Saudara malah dihina. Saudara malah dicurigai. Wah itu.
Sampai di situ banyak pelayan Tuhan keluar. Sampai di situ banyak pelayan Tuhan keluar. Di dalam anugerah Tuhan, beberapa tahun ini maka Gary Setne kami masuk ke dalam belajar bermisi. Kami mengutus daripada jemaat untuk mengabarkan Injil untuk misi di Papua. Dan kemudian saya berelasi dengan banyak orang-orang misionaris-misionaris. Saya belajar daripada mereka. Dan kemudian beberapa waktu yang lalu saya mendengar ada kesaksian daripada misionaris yang sudah puluhan tahun di Papua. Dan kemudian dia keluar dan kemudian sekarang dia tinggal di kota, kalau saya nggak salah Jakarta atau Surabaya. Dan ketika dia itu bersaksi, isinya itu pahit, saudara. Pahit. Dia mengatakan orang Papua itu gini lagi, itu orang itu enggak. Memang banyak orang misionaris itu enggak dihargain, saudara. Dia sudah tinggalkan semuanya. Tetapi kemudian itu sama sekali enggak dihargai. Bukan cuma tidak dihargai, mereka dicurigai mau mengambil sesuatu, mengambil kekayaan di sana, menyakitkan saudara. Pahit. Saudara lihat ini adalah kebiasaan di dalam gereja Kristen khususnya. Pertama-tama saudara lihat di tahun-tahun awal orang itu melayani, 10 tahun hilang. Kenapa? Ya, dia akan mengatakan, aku disalah mengerti, aku tidak dihargai, aku dicurigai. Begitu banyak salah paham, aku sudah menanggungnya Pak, sudah menanggungnya. Dan Bapak tahu, itu bukan jemaat, itu penatua, itu hamba Tuhan. Menyakitkan Pak. Saudara, tetapi saudara lihat standar Alkitabiah ini apa? Wanita itu dicaci maki oleh rasul. Saudara perhatikan satu kalimat di bawah ini. Apakah kita keluar dalam kondisi seperti ini? Menentukan sebenarnya, saudara lihat, hati kita itu melayani siapa? Allah saja atau bukan? Saja. Kalau dia melayani adalah untuk Kristus dan aku nomor 2. Dia tidak akan tahan, saudara. Dia akan berdiri, dia mengatakan, you tidak tahu ya Yudas ya. You kasih apa sekarang? Saya kasih ini semuanya. You kasih apa? Dia akan lawan, saudara. Berapa banyak orang kalau sudah bicara mengenai uang ribut mulut di tempatnya gereja. Berapa banyak di tengah-tengah seluruh pelayanan kita ribut. Kenapa? Karena hati kita bengkok. Ya, kita melayani Tuhan pada saat yang sama. Aku melayani Tuhan nomor 1, aku nomor 2. Aku tidak akan lawan Tuhan, aku nomor 2. Aku harus ditinggikan dengan ini. Kalau saudara sekarang lihat Yudas. Saudara, bagaimana sikap Yesus menghadapi Yudas? Ini psikologinya dalam. Sekali lagi kalau saya bicara bisa berjam-jam. Tapi singkat kata. Saudara, Yudas ini menghardik perempuan ini dengan kalimat-kalimat teologis. Dengan kalimat-kalimat pelayanan juga. Nah, di dalam case seperti ini, saudara, maka Yudas itu tidak ngerti. Dan bahkan saudara-saudara pun kalau saudara perhatikan bagian ini, dan ini ada dalam gereja kita sekarang, saya yakin tidak banyak orang ngerti, saudara. Kenapa yang mesti ngasih semua? Nanti saudara-saudara keluar itu bisa tanya begini sama saya, Pak, memang harus semua? Memang saya punya kekayaan itu semua mesti saya kasih? Saudara, orang-orang kudusnya Allah itu ada perjanjian-perjanjian tertentu dengan Tuhan.
Alkitab mengatakan orang-orang rohani itu tidak mungkin bisa dimengerti cara pikirnya dan hatinya oleh orang-orang duniawi. Orang dunia itu, dunia tidak mengenal apa itu cara berpikir dan hati orang-orang yang spiritual. Saudara, spiritual itu artinya bukan lebih hebat dari kita. Spiritual itu belajar untuk berjalan bersama dengan Roh Kudus. Saya ambil contoh. Saudara, anak-anak Tuhan itu ada perjanjian-perjanjian pribadi. Saya pernah mendengar ada seseorang yang dia itu adalah pendoa syafaat. Dia berdoa syafaat setiap hari itu dari jam 9 pagi sampai jam 10 pagi di kamarnya. Dia selalu bicara sama bibinya, sama pembantunya. Siapapun telepon, siapapun ketok pintu, jangan pernah ganggu saya jam 9 sampai jam 10. Itu adalah perjanjian dia dengan Tuhan sendiri. Dia memegang itu terus. Tahunan, puluhan tahun, saudara. Gak ada yang bisa untuk menggoyang dia di sana. Saudara-saudara akan tanya sama dia, kenapa kok jam 9 sampai jam 10? Kan lebih baik jam 10 sampai jam 11 malam aja dong. Jangan jam 9 sampai jam 10 pagi. Ini pagi, saudara. Lebih baik jam 10 sampai jam 11 malam kan gak ada yang telepon, gak ada yang ngetok. Tapi itu adalah keputusan hati di dalam pengabdian. Dan ada korban di sana. Ada salib yang harus dipikul, ada sangkal diri harus ditanggung. Saudara, Yudas tak mungkin ngerti kenapa mesti sebanyak ini. You kan cuma kasih berapa bisa. Dan wanita ini ketika dia itu ketika memberikan itu bukan impulsif. Dia sudah merancangkan bertahun-tahun. Aku akan memberikan yang terbaik bagi Kristus. Saudara, kalau saudara melihat Daniel. Anak yang masih remaja dibawa dari Israel ke Babel. Sampai di Babel dilatih sedemikian rupa dalam bahasa, dalam gaya hidup. Seluruhnya dalam ilmu. Nama diubah, mau. Dan kemudian ilmu pengetahuan diberikan, diambil. Tapi begitu makanan, dia kemudian tolak. Saudara coba, kalau saudara membaca ayat itu, saudara coba tafsirkan. Apa? Kenapa makanan ditolak? Mungkin saudara mengatakan, karena itu najis Pak. Itu ada babinya Pak. Dan semuanya. Saudara saya tanya, Nehemia kenapa mau? Nehemia juru minuman, juru makanan daripada raja. Sebelum raja mencicipi, dia mesti mencicipi semua. Kenapa mau? Saudara-saudara tidak akan menemukan satu prinsip hukum-hukum Taurat di sini. Saudara akan menemukan satu prinsip pengabdian di sini. Saudara, aku mau hidup bagi Tuhan. Aku akan memegang hal ini. Aku akan menjalankan hal ini. Ini adalah perjanjianku dengan Allah. Ini seorang pelayan. Seorang pelayan, apalagi hamba-hamba Tuhan akan memiliki perjanjian-perjanjian pribadi yang orang lain tidak bisa ngerti kenapa harus seperti itu. Yudas tidak ngerti. Yohanes juga tidak ngerti. Petrus juga tidak ngerti. Petrus tidak pernah membawa seluruh barang yang paling berharga diletakkan di bawah kaki Yesus Kristus. Tidak pernah. Buat dia ini apa sih, tindakan seperti apa ini? Dia tidak ngerti, semua tidak ngerti. Karena tidak ngerti itu, Petrus dan seluruhnya tidak ngerti. Maka dia ikut mencaci maki. Kalau Yudas tidak ngerti, Yudas mengambil keputusan, Yudas mengambil opportunity, kesempatan seperti itu untuk menghardik. Karena dia itu cinta sama uang. Saudara-saudara, ngadepin orang seperti ini bagaimana di gereja? Ngadepin orang seperti ini bagaimana? Nah saudara-saudara, ini adalah untuk urusan uang. Ini urusan ribut. Ya. Ngadepin orang seperti ini bagaimana di gereja. Yesus tidak bicara banyak. Yesus cuma bicara, biarkan. Keputusan langsung. Biarkan. Karena orang seperti ini saudara-saudara, kalau motivasinya itu tidak ada yang tahu ya motivasinya. Kecuali Yesus.
Yesus membaca motivasi itu, dia langsung tidak akan diskusi. Dia langsung biarkan. Sudah keputusan akhir. Dia tidak akan bawa ini loh didiskusikan. Mungkin kamu salah paham ya. Kamu tidak ada saudara. Saudara perhatikan baik-baik. Urusan apa Yudas bicara mengenai persembahan Maria? Siapa dia? Apa tujuannya? Semuanya tidak jelas, tidak ada urusannya. Tapi mau campuri urusan daripada hidupnya Maria. Saya setiap kali ketemu sama orang-orang seperti itu, saya langsung akan diam. Saya langsung akan bilang, biarkan. Yudas apa sih urusannya sama Maria? Kenapa kok cawe-cawe begini? Tapi itu nyakitin sekali. Saudara lihat ya, Yesus tidak bicara kamu salah mengerti murid-murid itu. Tidak, langsung bilang biarkan. Karena urusan ini kalau ditanya, dimengerti, teologianya makin lama itu makin ke bawah saudara. Makin lama tuh makin kuat. Loh ini dalam perjanjian lama ada tulisan begini, dalam perjanjian baru. Saudara tidak selesai debatnya. Nah saudara kembali lagi. Saudara mau tahu hati kita sesungguhnya itu apakah melayani Allah saja atau tidak? Maka saudara lihat ketika orang lain itu salah paham sama kita. Salah mengerti kita. Tidak menghargai kita. Apakah kita tersinggung atau tidak? Nah, ketika saudara dan saya tersinggung, marah. Lalu kemudian saudara ingat firman ini. Dan ketika ingat firman ini saudara, mari kita datang kepada Tuhan sendiri. Dan kemudian katakan Tuhan ampuni aku. Karena semua konteks hidupku sekarang membukakan siapa aku sesungguhnya. Aku tidak tahu hatiku sebelumnya. Sekarang aku tahu. Aku sebenarnya mempersembahkan semua itu bukan untuk engkau saja. Bukan untuk engkau saja. Ya Tuhan kau tahu aku rela kok memberikan. Tapi sesungguhnya bukan untuk engkau saja. Dan sekarang murnikan aku. Murnikan hidupku. Murnikan hatiku. Saudara. Apa itu pelayanan? Pelayanan adalah suatu pengabdian sepenuh hati dengan korban yang terbaik bagi Allah saja. Hal yang ketiga sekarang. Terakhir. Apa itu pelayanan? Pelayanan adalah pengabdian yang lahir dari hati dengan memberikan korban yang terbaik, yang terbanyak. Yang ditujukan kepada Allah, kepada Kristus yang mulia saja. Yang sesuai, yang sinkron dengan kehendak Allah. Sinkron dengan rencana Allah di muka bumi ini. Saudara, jadi poin yang ketiga, saudara perhatikan kata sinkron. Sesuai dengan kehendak Allah, rencana Allah di muka bumi ini. Saudara, dengan takut dan gentar saya mengatakan hal ini. Tidak semua pelayanan yang dilakukan dengan hati yang terbaik sekalipun sinkron dengan kehendak Allah di muka bumi ini. Tidak. Saudara, apakah saudara pikir bahwa kalau seseorang itu melayani di atas mimbar dan kemudian dengan hati yang tulus, tapi dia kemudian teologinya salah, itu sinkron dengan kehendak Allah di muka bumi? Apakah saudara pikir kalau saudara orang itu mengabdi, menyerahkan seluruhnya menjadi hamba Tuhan. Lalu kemudian dia sekolah teologi. Pak, orang itu sudah lepaskan diri jadi dari pengusaha. Dia serahkan diri sepenuhnya jadi hamba Tuhan. Orang seperti itu jarang Pak. Lalu kemudian dia sekolah teologi. Lalu kemudian dia menerima teologi sukses. Lalu kemudian dia berkhotbah. Dan mengabarkan teologi sukses itu. Saudara pikir itu sinkron? Makin saya masuk di dalam pelayanan, makin saya takut.
Apakah sungguh-sungguh sinkron dengan kehendak Allah di muka bumi? Apakah sungguh-sungguh sinkron? Tidak semua daripada pembangunan gereja. Oh, itu semuanya adalah kehendak Allah. Oh, nanti dulu saudara. Tidak semua daripada misi. Oh, baik ya misinya ke Papua. Oh, semuanya adalah kehendak Allah. Nanti dulu saudara. Ada begitu banyak, dan ini sekarang bukan dari kalimat saya, kalimat daripada orang-orang misiologi. Mengatakan misi-misi itu begitu banyak yang salah. Banyak daripada urusan misi itu. Kirim uang, hati jemaatnya begitu baik, kirim uang sampai di lapangan. Ya, yang diterima uang bukan pendidikan, yang diterima uang bukan kesehatan, yang diterima uang tapi transformasi seluruh pulau itu, seluruh suku itu sama sekali tidak ada. Jadinya suku itu malah cinta uang. Kalau nggak ada uang nggak bisa hidup. Kalau sudah bicara mengenai gereja, mereka pingin uangnya. Oh, seluruhnya itu tidak beres. Saudara-saudara, kita mesti hati-hati. Langkah kita itu harus hati-hati. Sungguh-sungguh harus biblical. Langkah yang sempit. Maria bukan saja memberikan seluruh hati yang terbaiknya. Maria bukan saja itu memberikan untuk Allah saja, untuk Kristus saja. Kristus yang paling mulia. Tetapi Alkitab dengan jelas mengatakan, Yesus sendiri mengatakan, biarkan dia karena dia meminyaki aku untuk mempersiapkan hari penguburanku. Kematian Kristus. Itu menjadi titik fokus daripada pelayanan daripada Maria. Saudara, ini mencengangkan. Saudara, Yesus mati di atas kayu salib. Ini berkali-kali diucapkan sama Yesus. Diajarkan. Bahkan di dalam masa-masa terakhir Yesus mengatakannya itu 3 kali kepada seluruh murid. Tapi tidak ada satu murid pun yang ready. Tidak ada satu murid pun yang alert. Tidak ada satu murid pun yang tahu ini waktunya. Murid-murid pada waktu begitu dekat dengan salib. Di Taman Getsemani tidur. Maria tahu sebentar lagi guruku akan disiksa. Sebentar lagi dia akan mati. Orang-orang komentator bertanya, kenapa kok bisa Maria itu ngerti? Kenapa dia bisa peka? Ini bukan sesuatu yang impulsif, ini dia menunggu hari itu. Dan memberikannya kepada Kristus. Kenapa kok bisa peka? Maka banyak komentator mengatakan sangat mungkin karena dia adalah satu-satunya orang yang ketika dia melayani, Yesus datang, dia melayani untuk makanan. Begitu Yesus datang, dia melayani makanan. Begitu Yesus mau ngomong, langsung dia letakkan, dia langsung duduk di bawah kaki Yesus. Saudara, kalau kita mau belajar untuk melayani, tidak bisa enggak, saudara dan saya harus belajar diam. Duduk di kaki Yesus untuk mendengar firman, untuk membaca firman. Sederhana saja. Tahun 2026, saudara belajar untuk selalu konstan saat teduh. Tidak bisa. Kalau saudara mau jadi pengurus gereja, tidak bisa tidak. Harus saat teduh. Tidak bisa itu saudara. Itu dilawan. Ini prinsip. Saudara harus belajar mendengar suara daripada Roh Kudus. Harus belajar peka mata itu melihat firman. Saudara, Yesus mengatakan biarkan karena dia mempersiapkan dari hari penguburanku. Murid-murid pada waktu di Getsemani tidur semua. Saudara, salib adalah hari terpenting bagi Yesus. Salib adalah tujuan Yesus datang di dunia. Salib adalah segala-galanya bagi Kristus karena itu adalah kehendak Allah bagi dia. Ini adalah hal yang terpenting. Perjanjian lama menunjuk hari itu. Hari itu adalah harinya Tuhan, demikian dikatakan Alkitab. Yesus mengajar berulang kali. Tetapi hari yang paling penting bagi Yesus itu
murid-murid itu tertidur. Tidak alert, tidak peka sama sekali. Saudara, saya tanya, kalau saudara punya anak atau saudara masih muda, saudara mau menikah. Saudara sudah mempersiapkan diri. Ya. Hari Minggu besok aku menikah. Nah, saudara yang perempuan, saudara saya paling nggak ngerti itu kenapa ya. Pernikahan jam 10 gitu, itu dandannya mulai jam 3 pagi juga saya nggak ngerti saudara. Lamanya luar biasa dandan. Gitu. Mempersiapkan hari pernikahan itu. Saudara dandan pagi-pagi, matanya kalau pagi bangun itu kan sebenarnya itu terlalu pagi kan saudara, mata panda kan saudara ya. Terus kemudian malah dibedakin, dipermak sedemikian bagusnya luar biasa. Gitu. Terus kemudian setelah itu pakai gaun, cantiknya luar biasa. Sudah jam 7, jam 8, kebaktian jam 10. Terus kemudian mempelai wanita tanya sama pembantunya, tolong hubungin itu sama IO-nya, tolong hubungin itu pacarku itu. Ditelepon, gak diangkat, ditelepon lagi gak diangkat. Bingung ada apa gitu. Terus kemudian setelah 1 jam hampir jam 9 ditelepon diangkat. Kamu kemana? Ke salon kan? Aku ketiduran. Saya tanya, marah gak saudara? Saudara langsung tahu kalau saudara-saudara adalah papa atau orang tua dari wanita ini. Saudara bilang, ini mantu kayak apa ini? Dan ini yang dilakukan oleh para murid. Nggak alert sama sekali. Seluruh soko guru daripada jemaat itu sama sekali nggak tahu itu hari yang terpenting. Tapi yang tahu wanita ini, Maria. Dia mempersembahkan seluruh yang terbaiknya untuk mempersiapkan hari di mana aku mati dan dikuburkan. Saudara, ini adalah pelayanan yang begitu indah, yang begitu berkenan, yang tepat di titik isi hati Tuhan. Saudara, itulah sebabnya Alkitab mengatakan, di mana saja Injil diberitakan, apa yang diperbuat wanita ini akan dikatakan. Kenapa? Karena Injil adalah pemberian yang terbaik dan bukan sampingan dari Allah Bapa. Injil adalah bicara mengenai korban Yesus, pengabdian yang terbaik dari Yesus Kristus untuk melakukan kehendak Allah Bapa saja yang sinkron dengan isi hati Bapa. Dan ketika itu diberitakan di seluruh umat manusia, Injil yang sejati, jikalau itu sejati, akan membangkitkan orang-orang yang menaklukkan diri kepada Kristus Yesus. Persis seperti perempuan ini. Yesus mengatakan, biarkan nanti di mana saja Injil diberitakan. Maka apa yang diperbuat ini akan dikatakan di mana-mana. Akan dikatakan di mana-mana, akan muncul orang-orang yang memberikan yang terbaik, yang tidak pamrih, yang sungguh-sungguh untuk Allah saja, yang sinkron dengan kehendak Allah. Saudara, tahun ini adalah tahun yang baru 2026. Maka biarlah kita boleh mengkoreksi diri kita dan belajar bertobat, belajar melayani dengan standar yang Tuhan itu berikan. Tahun 1920-an di Afrika, di pedalaman, ada satu gereja yang kecil dan hanya beberapa puluh daripada orang Kristen. Gereja yang miskin, gereja yang ada di desa yang sangat kecil. Dan seperti biasa, kalau seorang hamba Tuhan berkhotbah, maka kemudian ada persembahan mereka ya jagung, ya pala, ya apa, yang ubi-ubian, saudara, dengan jumlah yang kecil yang dipersembahkan di depan mimbar. Hari itu adalah hari di mana pendeta itu kemudian sharing. Saya sudah berdoa sama Tuhan lama. Tuhan menyuruh saya untuk pergi beberapa kilometer dari tempat ini. Di situ ada gereja.
Di situ ada sekelompok dusun, bukan orang Kristen. Maka saya akan mengabarkan Injil, dan kalau Tuhan kehendaki, biarlah itu boleh menjadi sebuah gereja. Saya akan berjalan kaki beberapa puluh kilometer selama beberapa hari untuk sampai di tempat itu. Dan jemaat, jikalau engkau mau untuk berbagian, berikan persembahanmu dan juga dukung di dalam doa. Ini adalah jemaat yang kecil, saudara. Dan kemudian minggu depan mari kita mengumpulkan persembahan itu. Dan kemudian setelah minggu depan sampai dan kemudian hamba Tuhan itu sharing lagi dan kemudian diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan, maka satu persatu orang itu datang untuk memberikan daripada ubi-ubian seperti apa nanti akan dijual di pasar, dan kemudian ada uangnya, dan kemudian akan dibawa oleh hamba Tuhan ini pergi ke tempat yang beberapa puluh kilometer dari tempat itu. Tapi hari itu ketika persembahan itu tiba-tiba ada seorang ibu, seorang janda dengan anak yang masih kecil karena suaminya sudah meninggalkan dia. Dan kemudian dia menggendong anaknya, dan kemudian ibu itu sampai di depan mimbar bersama dengan banyak orang itu memberikan satu koin $1. Hamba Tuhan yang ada di sana lihat $1 itu uang besar. Uang besar. Dan kemudian hamba Tuhan itu berpikir, tidak mungkin ibu ini bisa kasih uang segini banyak. $1 US dollar itu uang besar. Mungkin dia terlalu miskin. Dari mana mungkin dia dapatkan uang $1? Dia berpikir, jangan-jangan ini nyuri nih ibu ini. Terus kemudian hamba Tuhan itu beberapa hari kemudian mendatangi ibu itu yang sedang kerja di ladang. Dia mau mengkonfirmasi supaya uang ini sungguh-sungguh bukan uang curian. Dia datang, ibu, oh Pak Pendeta, bolehkah kami bicara? Ya. Di ladang itu di siang hari itu, pendeta itu tanya, Bu, saya kemarin lihat ibu mempersembahkan $1 itu. Bolehkah saya tanya, itu uang ibu? Iya, ini uang saya. Bolehkah saya tanya, ibu dapat dari mana? Kan sudah pasti orang miskin tidak punya rumah, tidak punya apa, kenapa punya uang segitu? Terus dia itu sambil kerja tetap gendong anaknya yang masih berumur 8 bulan itu. Dia mengatakan, oh Pak Pendeta, pada minggu yang lalu kan Bapak bilang Bapak mau pergi ke sana untuk kabarkan Injil dan siapa tahu bisa membangun gereja di sana. Iya, Pak Pendeta, Bapak kan tahu saya siapa. Saya janda, saya orang miskin, saya tidak punya apa-apa, saya tidak bisa nyanyi, saya tidak bisa apapun saja. Tapi saya tahu Yesus sudah mati bagiku. Saya tahu saya ditebus oleh Kristus. Hidup saya cuma 1 kali, Pak. Saya tidak punya apa-apa selain tenaga saya. Maka ketika hari Pak Pendeta itu bilang begitu, saya pergi ke tuan tanah saya. Dan saya katakan kepada dia, Tuan, belilah aku menjadi budakmu seumur hidupku. Berapapun saja harganya, aku mau. Belilah aku menjadi budakmu, pekerjamu di ladang seumur hidupku sampai aku mati. Belilah aku, berapapun harganya. Pak Pendeta, itu uang dari seluruh hidup saya serahkan kepada Kristus. Itu pelayanan. Itu pelayanan. Seluruh orang-orang jemaat di Malang, maukah engkau melayani Kristus yang sudah mati dan menebus hidupmu? Memberikan seluruh yang terbaik sepenuh hati, yang terbaik dalam hidup kita untuk Dia saja. Dan berjalan
di dalam kesesuaian, dalam sinkron dengan kehendak Allah di muka bumi. Maukah engkau? Maukah engkau? Ini adalah undangan Kristus kepada kita. Kiranya Dia makin dikasihi dan makin dihormati di tahun ini. Mari kita berdoa. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Siapa yang mengatakan, Tuhan, bentuklah aku menjadi pelayan-Mu. Kalau aku gagal, ajarlah aku kembali. Kalau aku serong, murnikan dan kembalikan aku. Aku mau menjadi pelayan. Aku mau sungguh-sungguh melayani seturut dengan apa yang Engkau nyatakan dalam firman. Di tahun yang baru ini, di minggu yang pertama ini, yang mau mendedikasikan ulang hidupnya untuk melayani Tuhan. Siapa yang mau berespon kepada Tuhan, engkau angkat tanganmu tinggi-tinggi dan kita akan berdoa bersama-sama. Siapa? Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Di atas dan di bawah, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Tangan diturunkan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.